menyerahkan kepada Menteri Keuangan dengan total 6.625.294.190.469 rupiah 74 sen. Selama puluhan tahun, negara ini terlihat besar, tapi kecil di hadapan korporasi. Jutaan hektar hutan hilang, triliunan rupiah menguap, dan yang tersisa hanya pidato serta laporan audit. Tapi, hari ini sesuatu berubah. Di depan kamera, di hadapan jaksa, jenderal, menteri, dan presiden, negara menyatakan satu hal yang jarang kita dengar. Kami ambil kembali 4 juta hektar hutan direbut dari penguasaan ilegal. Lebih dari 6,6 triliun rupiah uang negara dikembalikan. Pertanyaannya, bukan lagi berapa yang diselamatkan, tapi siapa yang selama ini dilindungi. Apakah ini awal kebangkitan negara, atau sekedar pertunjukan kekuasaan yang akan segera dilupakan? Inilah cerita tentang hutan, uang, dan perang sunyi antara negara dan oligarki. Indonesia adalah negara yang dibangun di atas tanah yang luas, hutan yang lebat, dan sumber daya alam yang selama puluhan tahun disebut sebagai berkah. Tetapi dalam praktiknya, berkah itu seringkali berubah menjadi kutukan. Hutan bukan lagi sekedar ruang hidup ekologis, melainkan arena perebutan kekuasaan ekonomi. Dan di arena inilah, negara berkali-kali terlihat kalah atau memilih untuk menyingkir. Acara penyerahan hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bukanlah seremoni biasa. Ia adalah pernyataan politik. Pernyataan bahwa negara ingin kembali hadir di ruang yang selama ini dikuasai oleh jaringan kepentingan yang rapi, kuat, dan seringkali kebal hukum. Ketika Jaksa Agung melaporkan penguasaan kembali lebih dari 4 juta hektar, kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara sebesar lebih dari 6,6 triliun rupiah, yang dipertontonkan bukan hanya angka. Yang dipertontonkan adalah konflik laten antara hukum dan modal. 4 juta hektar bukan angka kecil. Itu setara dengan beberapa provinsi kecil jika digabungkan. Dan ini baru capaian awal dari Satgas yang baru berjalan sekitar 150 hari. Jika ritme ini konsisten, pertanyaan besar pun muncul. Kemana negara selama ini? Bagaimana mungkin penguasaan ilegal dalam skala sebesar ini berlangsung begitu lama tanpa perlindungan struktural? Karena mustahil praktik sebesar ini berjalan tanpa restu, atau setidaknya pembiaran dari pusat kekuasaan. Uang 6,6 triliun rupiah yang diserahkan kepada negara juga bukan sekedar pemasukan fiskal. Ia adalah simbol. Uang ini berasal dari denda administratif kehutanan dan dari penyelamatan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, termasuk kasus ekspor CPO dan impor gula. Ini bukan pajak rutin. Ini adalah uang yang seharusnya sejak awal menjadi milik rakyat, tetapi disedot melalui mekanisme hukum yang dilubangi dari dalam. Negara sedang mencoba membalik narasi lama, bahwa korporasi selalu lebih cepat, lebih pintar, dan lebih kuat dari hukum. Bahwa kawasan hutan bisa diubah menjadi perkebunan dan tambang hanya dengan selembar izin yang ditandatangani di ruang ber-AC. Satgas, PKH mencoba menunjukkan bahwa permainan itu bisa dihentikan, setidaknya diperlambat. Namun, cerita ini tidak sesederhana hitam dan putih. Di balik angka-angka besar dan pidato tegas, terdapat kompleksitas sosial yang tidak bisa diabaikan. Ribuan kepala keluarga telah dan akan direlokasi dari kawasan hutan, termasuk dari wilayah Taman Nasional. Negara menyebut ini sebagai pemulihan kawasan konservasi. Tetapi bagi masyarakat di lapangan, relokasi adalah perubahan hidup yang brutal. Pertanyaannya, apakah negara benar-benar hadir dengan solusi? Atau sekedar memindahkan masalah dari satu wilayah ke wilayah lain? Penertiban kawasan hutan juga membuka kembali luka lama tentang bencana ekologis yang selama ini disebut sebagai musibah alam. Banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak lagi dipandang sebagai peristiwa alamiah semata. Satgas PKH bersama analisis akademik menyebut adanya korelasi kuat antara alih fungsi lahan di hulu sungai dan bencana banjir. Dengan kata lain, banjir bukan takdir, melainkan konsekuensi kebijakan dan pembiaran. Disinilah narasi berubah menjadi lebih politis. Ketika negara mulai mengaitkan bencana dengan aktivitas korporasi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya uang, tetapi legitimasi model pembangunan selama puluhan tahun. Model yang mengorbankan tutupan hutan demi pertumbuhan cepat, demi ekspor, demi angka PDB, model yang menempatkan lingkungan sebagai biaya, bukan fondasi. Kehadiran Presiden Prabowo dalam acara ini memberi bobot politik yang besar. Ini adalah sinyal bahwa penertiban kawasan hutan bukan agenda teknis semata, melainkan bagian dari visi kekuasaan. Gaya yang ditampilkan adalah gaya negara kuat. Jaksa, tentara, polisi, menteri, dan presiden berada dalam satu panggung. Pesannya jelas.
bahwa hukum kini berdiri dengan sokongan penuh kekuasaan negara. Namun sejarah Indonesia mengajarkan kita untuk waspada terhadap euforia awal. Banyak operasi besar dimulai dengan gegap gempita, lalu melemah ketika berhadapan dengan kepentingan yang lebih besar. Pertanyaan krusialnya adalah konsistensi. Apakah Satgas PKH akan berani menyentuh korporasi raksasa yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi dan donor politik? Ataukah penertiban akan berhenti pada pemain kelas menengah yang relatif aman secara politik? Potensi penerimaan denda administratif yang disebut mencapai ratusan triliun rupiah membuka babak baru. Jika benar negara mampu menagih dan mengeksekusi angka-angka ini, maka peta kekuasaan ekonomi akan bergeser. Tetapi potensi selalu berbeda dengan realisasi. Disinilah ujian sebenarnya dimulai. Ketika proses hukum masuk ke ruang pengadilan, lobi politik bekerja, dan tekanan internasional muncul dengan label investasi dan stabilitas. Dari sudut pandang geopolitik, langkah ini juga memiliki implikasi global. Dunia sedang bergerak ke arah standar lingkungan yang lebih ketat. ESG, transisi hijau dan diplomasi iklim bukan lagi jargon, tetapi instrumen tekanan. Jika Indonesia serius menertibkan kawasan hutan, posisi tawar di panggung internasional akan menguat. Namun jika langkah ini inkonsisten, dunia akan membaca ini sebagai sandiwara domestik. Pada akhirnya, kisah penertiban kawasan hutan adalah kisah tentang negara yang sedang mencari kembali otoritasnya. Tentang upaya merebut ruang yang selama ini dikuasai oleh jaringan ekonomi politik yang rapi dan mengakar. Ini bukan perjuangan singkat, ini adalah perang panjang, penuh kompromi, tekanan dan potensi pembelokan. Pertanyaannya kembali kepada kita sebagai publik. Apakah kita akan mengawal proses ini, atau kembali lupa setelah berita berganti? Karena hutan bukan hanya tentang pohon dan satwa. Hutan adalah cermin siapa yang benar-benar berkuasa di negeri ini. Dan dari sanalah masa depan ekonomi dan keadilan Indonesia akan ditentukan. Hutan sudah dirampas terlalu lama, dan negara terlalu lama diam. Hari ini negara bergerak, tapi ujian sebenarnya baru dimulai. Apakah ini perang sungguhan? Atau hanya pertunjukan sementara sebelum kompromi kembali terjadi? Karena jika kekuasaan kembali bernegosiasi dengan pelanggar, maka yang kalah bukan hanya hutan, melainkan rakyat dan masa depan negeri ini. Kita akan lihat siapa yang benar-benar berani berdiri dan siapa yang kembali bersembunyi. Sampai jumpa di video berikutnya.